Oke, teman-teman, terima kasih. Kami mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman kita dari Malaysia, Sabah. Ada Pak Chong, ada Pak Michael, ada Pak Ci. Hari ini saya bersama Pak Kaba, petani alpukat Bandung. Saya terima kasih mengucapkan kepada ketua kita, Pak Wasono, ada Pak Pri yang selalu support teman-teman juga, ada Pak Adi, Kang Wito, makasih. Artis. Jadi hari ini bagaimana kita ngumpul-ngumpul belajar bagaimana kesamaan perbedaan antara perawatan dan perlakuan tanaman alpukat di Malaysia dan di Bandung khususnya, Indonesia khususnya, keseluruhannya tentang avocado. Karena berbicara alpukat itu gini Pak Jong ya, kita sharing berbicara alpukat itu kita harus komitmen ya, mulai menanam, merawat, menjaga buahnya sampai pendistribusiannya. Jangan sampai terkena sudah kita bisa membuahkan, kita bangga, tapi lalai dengan lalat buah, ada helopetис dan lain sebagainya, sampai benturan-benturan pun juga harus dijaga. Nah, seperti ini sebenarnya ini alpukat Migi. Kalau ini yang masih mulus, ini yellow avocado belum kebentur, belum kena benda keras, sehingga dia masih mulus, masih bagus. Tapi ini Migi, kemarin kita panen bagus, tapi setelah lama dipegang, jatuh, bahkan akhirnya seperti ini. Tapi dalamnya bagus. Nah, mudah-mudahan dalamnya masih bagus. Coba kita. Bagus itu, Pak. Ini Migi yang di DPL 200. Tentu saja berkaitan dengan rasa dan warna, pastilah kebutuhan Ki, kalium. Bagus tapi itu. Kan? Yang seringnya buka. Ini Migi di MDPL rendah. Dia punya kekeringan seperti ini. Pak Wasono, bisa dicek. DPL itu juga sangat mempengaruhi ya teman-teman ya. Iya, berarti kelihatannya bulannya menggigit. Ya. Nah, ini mantap, bisa untuk buka puasa nanti malam. Ditambahkan apa? Langsung dimakan apa? Tambahkan sirup. Kalau namanya premium langsung konsumsi, langsung makan. Mulus, cantik. Bisa agak di zoom, Mas. Cantik, kuningnya. Tunjukkan, Pak Jong. Itu ya. Jadi harus menjaga. Namun meskipun buahnya seperti ini Pak Jong, buahnya mulus, cantik. Tapi kalau ini tidak terjaga, pembeli akan memilih nanti yang terakhir kalinya. Sampai tidak laku biasanya gitu. Udah mulai keriput kulitnya. Jadi harus benar-benar terjaga untuk buahnya. Oke teman-teman, yang terpenting mari sama-sama kita belajar untuk merawat tanaman kita. Saya senang dengan Pak Kaba, petani alpukat Bandung. Kenapa saya kerasan selalu ke Bandung? Karena semuanya giat, semuanya semangat ya Pak Bri ya. Teman-teman itu. Pokoknya semangatnya dulu. Masalah menanam nanti carry atau belakangan. Semangat dulu, bagus. Tapi yang jelas sudah menanam meskipun satu. Kang Wito sudah nanam berapa pohon? Berarti ada 15-an. 15, alhamdulillah, turut serta merta menghijaukan bumi kita. Mas Wito, saya itu paham tentang bahan aktif. Saya hafal tentang bahan aktif pestisida keseluruhannya, bahan aktifnya seperti imidakloprid, abamectin, emamectin, metamidofos dan lain sebagainya. Tapi itu tidak penting. Yang terpenting adalah menanam, bagaimana merawatnya dengan hati. Ketika kita menanam buahnya gandul-gandul, banyak, lebat dan maksimal, orang akan mengagumi kita ketika daripada kita hafal dengan bahan aktif tapi tidak ada karya, iya. Kurang dikenal ya. Jadi bahasanya Pak Wasono biasanya apa? Omon-omon. Jadi masyarakat itu perlu bukti. Jadi kalau kita ngomong aja tanpa bukti ya omon-omon. Jadi saya mengenal bahan aktif, tapi saya berusaha. Apa sih kebutuhan alpukat itu? Ya pupuk, ya hama penyakit harus
diantisipasi. Pupuknya pupuk kandang, tambahkan NPK sesuai kebutuhannya. Waktu memberikan makanan itu tidak kehabisan tenaga, cuman itu saja. Yang jelas belajar tanaman itu saya selalu menggabungkan dengan sifat tanaman dengan sifat manusia, Pak Pri. Jadi apa kebutuhannya saya harus tahu lah setidaknya. Saat dia hamil, saat dia setelah melahirkan, apa yang harus kita berikan. Waktu baby, anak-anak, apa yang harus kita berikan, seperti itu saya pelajari dengan itu. Tapi Pak Chong ini tamu kita dari Malaysia, begitu masuk di markas Pakaba, langsung apa yang dilihat dan disentuh adalah pohon yang kaki 1000. Kaki 1000. Alpukat kaki 1000 hanya ada di markas Pakaba. Bagaimana Pak Chong? Tentang kebun ini kan kebun apa ya? Kebun riset, bisa dikatakan kebun riset. Ini kebun kampung. Tapi bagaimana Pak Wasono sang pemilik ini bisa membuat sebuah karya-karya kecil, entah itu nanti karyanya dihargai apa tidak, tapi yang jelas Pak Wasono sudah melakukan. Bagaimana pandangan Pak Chong dan teman-teman? Oke, semua dia pokok pohonnya banyak jenisnya, rawat dengan baik, banyak. Oke. Dan yang lebih hebat kaki-kakinya tadi ya. Kaki 1000 ya, kaki kelabang. Kaki kanker batang Pak Wasono sudah bisa ngatasi. Dan contohnya ada, dia diamputasi. Ya, bukan satu kaki saja. Diamputasi, dipotong pakai kaki. Betul. Ya kita mau belajar Pak Agus semuanya. Jadi cara mewarnai pohon. Jadi kuncinya itu kita kan nomor 1 tuh bibit Pak Haji. Jangan sampai kita bibit omon-omon. Ya jadi seperti ini kita ganti semua Pak Haji. Kita nunggu waktu 3,5 tahun, ternyata buahnya beda. Sontoloyo Pak. Tahu Pak Haji Sontoloyo? Yunus Sontoloyo. Buah Sontoloyo itu nggak enak rasa lah Pak. Oh iya, reject lah. Reject. Buah asal. Jadi bibit nomor 1 Pak Haji. Pastikan itu dari pembibit yang jelas asal-usulnya, jelas rapotnya gitu Pak Haji. Oke, teman-teman, Pak Pri mungkin ada yang mau disampaikan buat teman-teman pekebun dan pembibit dan juga pelaku buah. Saya sudah nyimak video-videonya Pak Pri, bagus, keren-keren loh. Anak saya tuh, anak gitu. saya, Ya, bukan saya. Yang muda harus yang berkarya, karena apapun kalau kita tergantung kita mau mengemasnya. Kalau ini hanya sebuah produk, dimanapun alpukat ada, tapi bagaimana kita bisa menginginkan sesuai dengan harapan kita agar produk-produk ini punya value yang tinggi. Berarti harus ada pengemasan yang cantik, harus ada untuk yang lain-lainnya lah, supaya dia lebih tertarik, punya nilai yang tinggi gitu ya. Terima kasih Pak Pri sudah memberikan support. Terima kasih. Habis ini kita keliling Bandung, mau bawa oleh-oleh, sepatu kulit, tapi kulit beneran, kulit sapi, bukan kulit alpukat. Oke, terima kasih teman-teman. Pak Ade, makasih. Kang Wito, makasih semuanya. Semangat terus untuk Pakaba, salam hijau. Bagaimana kita itu harus peduli dengan alam. Tugas kita menjaga alam ini untuk keberlangsungan anak cucu kita. Bagaimana lingkungan kita menjadi segar seperti ini. Terima kasih. Salam dan doa. Salam dari markas Pakaba Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.